Ini kami akan mengajak Anda untuk menyimak topik pilihan yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Sama-sama seperti kita ketahui, pemirsa, tampaknya pemerintah getol untuk mengejar pendapatan pemirsa, pendapatan dari negara dari sumber pajak, di mana pemerintah berencana untuk memperluas basis pajak dan untuk meningkatkan pendapatan dari sektor ini. Salah satunya adalah pemerintah sedang menyiapkan aturan perpajakan emisi karbon atau carbon tax, di mana selain bisa meningkatkan penerimaan negara, kebijakan ini juga dapat menekan angka emisi bahan bakar. Nah, dalam beberapa hari perdagangan terakhir, rencana penerapan perpajakan emisi karbon ini juga menjadi fokus atau perhatian dari para investor dan trader di pasar modal Indonesia. Karena nanti dikaitkan bagaimana efeknya terhadap emiten-emiten yang ada kaitannya dengan emisi karbon ini di Bursa Efek Indonesia. Dan seperti apa informasi selengkapnya? Mari kita simak tayangan berikut ini. Pemerintah sedang menyiapkan aturan perpajakan emisi karbon alias carbon tax. Rencana ini tertuang dalam kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal 2022. Pajak ini akan dikenakan berdasar jumlah emisi yang dihasilkan oleh aktivitas ekonomi atau dikenakan atas objek sumber emisi. Nantinya, objek potensial yang dapat dikenakan pajak karbon seperti bahan bakar fosil dan emisi yang dikeluarkan oleh pabrik atau kendaraan bermotor. Untuk pengenaan emisi atas aktivitas ekonomi, pemerintah dapat fokus pada sektor padat karbon seperti industri pulp and paper, semen, pembangkit listrik, juga petrokimia. Rencana penerapan pajak emisi karbon ini mendapat dukungan dari pelaku usaha. Ketua Bidang Keuangan dan Perbankan BPP HIPMI Ajib Hamdani menilai, selain bisa meningkatkan penerimaan negara, kebijakan ini juga dapat menekan angka emisi bahan bakar. Meski demikian, pemerintah harus mempertimbangkan kapan kebijakan ini mulai berlaku, apalagi dengan kondisi pandemi COVID-19 yang masih belum selesai dan ekonomi yang masih belum sepenuhnya pulih. Ajib berharap pemerintah menangguhkan kebijakan ini sampai ekonomi benar-benar pulih, setidaknya hingga melewati akhir tahun 2022. Jika diterapkan dalam waktu dekat, dikhawatirkan akan memberatkan berbagai pihak. Lantas, bagaimana kebijakan pajak karbon terhadap sejumlah emiten di bursa? Analis Philips Sekuritas Indonesia Dustin Dana Paramita menilai, jika aturan tersebut diterapkan di tengah kondisi ekonomi yang belum stabil, pajak karbon hanya akan memberatkan kinerja emiten. Selain menambah beban perusahaan, penerapan pajak karbon berpotensi menyeret pergerakan harga saham. Apalagi jika diterapkan saat pendapatan emiten relatif tidak bertumbuh. Pemerintah diharapkan mau mendengar pendapat dari sektor real sebelum memperlakukan kebijakan pajak karbon. Sejumlah negara diketahui telah menerapkan kebijakan pajak karbon dengan perhitungan yang berbeda-beda. Mulai dari negara Finlandia yang telah menerapkan pajak ini dari tahun 1990, diikuti Swedia dan Norwegia pada tahun 1991, dan India menerapkan pajak ini sejak tahun 2010. Sementara Jepang dan Australia mengikuti pada tahun 2012, Inggris pada tahun 2013, Tiongkok pada tahun 2017, dan Afrika Selatan pada tahun 2019. Sementara di Asia Tenggara, baru Singapura yang menerapkan kebijakan pajak ini pada tahun 2019. Menerapkan pajak karbon di sejumlah negara berdampak pada penurunan emisi, sekaligus penambahan pemasukan negara dari penerimaan pajak. Tarif pajak ini umumnya dikenakan per ton karbon dioksida yang dihasilkan dari suatu kegiatan produksi, mulai dari $1 Amerika per ton hingga $139 Amerika per ton. Berbagai sumber untuk IDX Channel.